Hari itu terasa seperti hari biasa bagi keluarga Suryadi. Keluarga kecil yang terdiri dari Pak Suryadi, Bu Suryadi, serta dua anak mereka, Rina dan Adi, tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Rumah mereka terletak di sebuah lingkungan yang tenang, dengan tetangga yang ramah dan tidak banyak gangguan. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di benak Pak Suryadi. Rumah mereka memang terbilang cukup nyaman, tapi ia selalu merasa ada yang tidak biasa dengan tetangga mereka, Pak Hartono. Pak Hartono adalah seorang pria paruh baya yang tinggal di rumah sebelah. Meskipun sering tersenyum dan menyapa mereka, Pak Hartono selalu terlihat misterius. Wajahnya sering tampak cemas dan tidak terlalu ramah ketika berbicara tentang keluarganya, terutama istrinya, Bu Hartono. Tak jarang, ia menghindari percakapan dengan tetangga lain dan lebih memilih berdiam di rumahnya. Namun, karena sifatnya yang pendiam dan tidak mengganggu orang lain, Pak Hartono dan keluarganya tidak pernah dianggap mencurigakan oleh warga sekitar. Namun, segalanya berubah beberapa minggu lalu. Pak Suryadi mulai merasakan gejala yang aneh pada dirinya. Awalnya hanya sedikit sakit kepala yang mengganggu, namun lama-kelamaan tubuhnya semakin lemah. Dia merasa lesu, sering pusing, dan tidak memiliki energi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Bu Suryadi juga merasakan hal yang sama. Ia sering merasa mual dan tubuhnya terasa sangat lelah meskipun tidak banyak beraktivitas. Rina, anak perempuan mereka yang berusia 9 tahun, mulai sering demam dan menangis kesakitan setiap malam. Adi, anak lelaki mereka yang berusia 7 tahun, tidak jauh berbeda. Ia kerap mengeluhkan rasa sakit yang tidak jelas. Keluarga Suryadi pun memutuskan untuk membawa diri mereka ke dokter. Mereka menjalani serangkaian pemeriksaan medis, tetapi hasilnya selalu mengejutkan. Semua tes darah dan pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa mereka tidak mengidap penyakit apapun. Dokter pun bingung, tidak ada penjelasan medis yang bisa menjelaskan gejala yang mereka alami. Hal ini membuat Pak Suryadi semakin khawatir, dan ia mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah di dalam rumahnya. Malam-malam yang gelap dan mencekam, mereka semakin merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa di rumah mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar di tengah malam. Terkadang terdengar seperti langkah kaki berat di lantai atas, meskipun tidak ada seorang pun di sana. Terkadang juga terdengar suara jeritan lemah yang mengerikan, seperti tangisan seorang wanita yang berasal dari dalam dinding rumah. Semua ini semakin membuat mereka merasa tertekan dan ketakutan. Pada suatu malam yang mencekam, Rina yang tidur di kamar atas terbangun karena merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya terasa panas sekali dan kepalanya berputar. Ketika Bu Suryadi mendekat untuk memeriksanya, Rina mengerang kesakitan dan berkata, "Ibu, ada yang mengganggu aku. Ada yang mengintip dari jendela." Bu Suryadi merasa khawatir dan segera memeriksa kamar anaknya, namun tidak menemukan apa-apa. Keesokan harinya, Pak Suryadi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia merasa bahwa ini bukanlah sakit biasa dan mulai curiga ada yang tidak beres. Ia ingat sesuatu yang diceritakan oleh tetangga mereka, Pak Rudi, tentang praktik-praktik mistis yang dilakukan oleh beberapa orang di sekitar mereka. Sebuah cerita tentang ilmu hitam yang bisa mengirimkan santet kepada orang yang menjadi sasaran mereka. Boneka santet ini akan dikuburkan di halaman rumah korban, dan selama boneka itu terkubur, korban akan merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan. Setelah mencari-cari informasi lebih lanjut, Pak Suryadi mulai curiga bahwa penyakit yang menyerang keluarganya bukanlah penyakit biasa, melainkan akibat santet yang dikirimkan oleh seseorang. Pak Suryadi mulai mengingat-ingat kembali setiap kejadian aneh yang terjadi di sekitar rumahnya. Ia teringat pada beberapa kejadian yang melibatkan Pak Hartono, tetangga mereka. Meskipun Pak Hartono selalu terlihat baik-baik saja di luar, Pak Suryadi merasa ada yang tidak beres dengan cara Pak Hartono memperlakukan mereka. Terkadang, Pak Hartono selalu menatap rumah mereka dengan tatapan yang penuh rasa cemburu, terutama ketika keluarganya terlihat lebih bahagia.
Pak Suryadi memutuskan untuk pergi ke seorang dukun yang dikenal di desa untuk meminta bantuan. Dukun tersebut memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Setelah menjalani ritual tertentu, dukun itu memberikan sebuah petunjuk yang mengejutkan. "Ada sesuatu yang buruk terkubur di halaman rumahmu," kata sang dukun dengan suara berat. "Kamu harus menggali dan menemukannya, atau keluargamu akan terus menderita." Darah Pak Suryadi berdesir mendengar perkataan dukun itu. Ia segera kembali ke rumah dan memutuskan untuk menggali halaman belakang rumah mereka, tepat di tempat yang sering ia lihat Pak Hartono berdiri dan menatapnya. Pak Suryadi tidak tahu apa yang akan ia temukan, tetapi ia yakin bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di halaman rumahnya. Saat ia menggali dengan cemas, alat paculnya tiba-tiba mengenai benda keras. Dengan gemetar, Pak Suryadi melanjutkan untuk menggali lebih dalam. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah boneka kecil yang terbungkus kain hitam, dengan mata yang terbuat dari kaca yang tampak kosong. Boneka itu terbungkus rapat dengan benang merah, dan di sekitar boneka itu terdapat beberapa benda-benda aneh seperti garam, kemenyan, dan potongan kuku. Pak Suryadi merasakan hawa dingin yang sangat kuat saat menemukan boneka itu. Sesuatu yang mengerikan ada di sana. Tanpa ragu, Pak Suryadi membawa boneka itu ke dukun untuk membuktikan dugaan mereka. Dukun itu, dengan ekspresi serius, mengatakan bahwa boneka itu adalah alat santet yang digunakan untuk menyakiti keluarganya. Ini adalah hasil dari kekuatan hitam yang sangat kuat. Seseorang yang sangat iri telah mengirimkan kutukan ini kepada keluargamu. Kamu harus segera menghancurkan boneka ini, atau penyakit ini tidak akan pernah berhenti. Dengan bantuan dukun, Pak Suryadi akhirnya berhasil membakar boneka itu hingga hancur. Setelah itu, ia merasakan sebuah perubahan yang sangat besar. Suasana rumah mereka menjadi lebih tenang, dan penyakit yang menyerang keluarganya mulai menghilang. Rina yang sebelumnya sering sakit tiba-tiba merasa lebih baik, dan Adi pun tidak lagi mengeluhkan rasa sakit yang tidak jelas. Namun meskipun sakit mereka hilang, Pak Suryadi tetap khawatir. Ia tahu bahwa ada seseorang yang sangat iri dengan keluarganya dan rela melakukan hal-hal mengerikan untuk merusak kebahagiaan mereka. Meskipun mereka telah selamat, Pak Suryadi tahu bahwa santet dan ilmu hitam adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Kini keluarga Suryadi hidup lebih waspada dan lebih hati-hati. Mereka tahu bahwa terkadang di balik senyum ramah dan tatapan biasa, bisa saja ada seseorang yang menyimpan rasa iri yang sangat besar, yang akhirnya berubah menjadi kekuatan gelap yang bisa mengancam kehidupan mereka. Dan rumah mereka yang dulunya penuh dengan kebahagiaan, kini terasa lebih sunyi, dengan keheningan yang membawa kesadaran akan bahaya yang bisa datang kapan saja.